Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Mirsaku, dan alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab yang insya Allah akan melengkapi pemahaman kita bagaimanakah sesungguhnya Islam secara tegas memberikan panduan-panduan untuk menjaga hati dan lisan kita. Sebuah pertanyaan yang menarik sekali tadi dari Bapak Widodo yang akan dijawab oleh Kiai Asep Anam terlebih dahulu, nanti mungkin bisa dibagi dengan Ustazah Muawana. Bagaimanakah sikap kita merespon kritik, komentar negatif? Nah, ini menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Kiai, silakan. Kalau ada yang kritik, Ibu gimana sikapnya, Bu? Pertama, bersyukur. Ada yang mengkritik itu terima kasih. Artinya dia orang baik. Kita tidak akan celaka kalau kita mau menasehati dan saling menasehati. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa Manusia itu semuanya rugi. Manusia itu semuanya rusak kecuali satu, kalau dia beriman. Yang kedua mau beramal soleh. Yang ketiga mau menasehati, mau saling menasehati. Tapi kalau mau menasehati orang itu ada syaratnya. Satu harus bil haqqi, yang kedua harus bisobri. Bil haqqi itu artinya argumentatif. Kita nasehati orang itu dasarnya harus kuat. Dari mana sumbernya? Dari mana dasarnya? Ini ilmu dibutuhkan. Yang kedua, bisobri, dengan kesabaran. Ada kecerdasan emosional. Bukan hanya kecerdasan intelektual yang harus kita butuhkan, tapi juga dibutuhkan kecerdasan emosional. Jadi kudu sabar. Nah, ketika orang lain mengkritik kita, bagaimana? Pertama, kita harus bersyukur, terima kasih. Yang kedua, kirim bolu. Nanti minta dikritik terus kalau dikirim bolu gitu. Bolu datang kritik juga gitu. Ya. Sering-seringlah mengkritik, biar dikirim. Tuh, jadi kalau yang mengkritik itu bukan marah. Dikritik orang marah kayak yang paling bener aja sendiri. Kacau kalau begitu. Dikritik orang teh terima kasih. Yang kedua, kirim bolu. Yang ketiganya introspeksi. Yang ketiganya introspeksi. Apa kesalahan kita? Diteliti, dilihat, diperhatikan. Yang keempatnya perbaiki diri kalau memang kita itu salah gitu. Jadi jangan uring-uringan. Dinasihati orang itu jangan rudet, tapi harus berterima kasih. Yang kedua, kirim bolu. Kirim duit boleh nggak? Boleh. Boleh. Duit itu buat beli bolu tapi. Duitnya buat beli bolu maksudnya. Yang ketiganya introspeksi. Yang keempatnya perbaiki. Ya. Demikian. Baik, Ustazah, mungkin bisa kita kembangkan ketika tadi dalam konteks kita sama-sama orang yang beriman, sama-sama memiliki ilmu, akhirnya kita bersandar kepada aturan-aturan Islam. Tetapi ketika kritik itu datang dari orang yang mungkin kurang ilmu, sehingga kalimat-kalimat yang disusun seakan-akan bukan sekedar mengkritik, tetapi menghina. Nah, ini kadang-kadang kita jarang untuk bisa bersabar, apalagi di media sosial. Yang terjadi juga emak-emak juga begitu kan, langsung di-share begitu nih. Bagaimana Ustazah penjelasannya? Ya baik, tadi dari guru kita telah jelas sebenarnya ya. Cuma sedikit menambahkan, apabila ada seseorang yang mengkritik kita, kita boleh gak ngebales itu kritikan seperti itu. Apakah boleh kita share kembali atau kita jadi sakit hati atau lain sebagainya. Ini kita ambil dari perkataan Imam Nawawi. Beliau katakan, idza aradal kalam ayyukafira kalami. Kalau pengen ngomong, pikirin dulu. Nah, ketika pengen bales, umpamanya kita yang bener nih, kita posisinya bener dikritik, itu orang fitnah sama kita, urusannya dia fitnah, dia yang dosa,
Dia yang urusannya sama Allah. Kita posisinya yang dikritik. Bagaimana? Satu, sabar. Kedua, syukur tadi yang Kiai bilang kan. Dan yang ketiga, ketika ingin membalas omongan yang kurang enak di hati kita, kita pikirin dulu benar apa enggak yang akan kita keluarkan untuk orang tersebut. Pikirin dulu, matengin dulu. Kalau dijawab biasanya nggak bakal kelar. Ada orang kritik sama kita, kita balas nggak mau kalah dia. Nah, yang ketiga ini harus kita pikirkan dulu. Kalau kira-kira udah mateng, kita sampaikan. Tapi kalau kita udah mateng, udah benar disampaikan orangnya baget. Mas Agung tahu baget? Jadi kalau orang Betawi itu baget itu susah dibilangin ya. Batu. Mama susah nerima gitu, susah nerima. Kita udah ngasih tahu baik-baik, tapi ternyata dia nggak terima. Aulia smooth itu yang Nabi ajarkan. Kita kasih omongan yang benar. Kita nggak begitu orangnya, jangan kayak gitu. Ente ngasih fitnah sama kita. Tapi kalau kita mau ngomong gitu, ternyata kayaknya orangnya nggak bakal nerima nih. Ikut kata Nabi, aulia smooth, mending lebih baik diam. Tapi diamnya jangan diam-diam. Diamnya angkat tangan, doa sama Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah yang lurusin, insya Allah. Ini dibutuhkan kesabaran ekstra tinggi kalau begitu Ustazah ya. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin, silakan Amel. Baik, terima kasih Mas Agung. Dan sekarang kita ada jamaah kedua untuk bertanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum, dengan siapa namanya Ibu? Ibu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ana dari DKMT Al Hidayah. Ingin menanyakan kepada Habib, bagaimana cara menjaga lisan apabila kita terdolimi atau difitnah? Itu saja. Menjaga lisan. Baik, terima kasih Ibu. Bagaimanakah kita harus menjaga lisan ketika kita terdolim? Nah ini kembali masalah kesabaran ini sebenarnya. How to manage kesabaran ini intinya begitu, Bib. Betul. Artinya sedikit saya nyambungin yang tadi ya sedikit ya. Sama aja, namanya ada yang namanya hati yang mati. Jadi tiga sebenarnya supaya nggak kayak itu. Hati yang sehat, hati yang sakit, sama hati yang mati. Artinya sudah memang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melanjuti pertanyaan bagaimana artinya menjaga hati ketika kita terdolimi. Ada 4 kriteria yang orang ini selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Dari siapa 4 kriteria ini? Dari junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad. Apa? Jadi kalau kita pengen sesuatu, makanya kalau anak mau puasa, ayo saya kasih duit supaya rajin puasanya. Begitupun kita nih umat Nabi, Nabi bilang kau sabar, nih pahalanya. Jadi selalu kita pengen tuh tahu tuh fadilah kemuliaannya apa sih kalau sabar. Nah, Nabi mengatakan yang pertama man u'tiya fasyakar. Orang kalau diberi sama Allah bersyukur. Yang kedua wa betuliya fasobar. Ketika diuji bersabar. Wa dzulima faghafar. Ketika dizolimi faghafar, kita memaafkan. Dizolimi memaafkan. Yang keempat wa dzalama fastaghfar. Kalau kita yang menzolimi orang, minta maaf dong. Jangan nuntut orang doang yang kita minta maaf sama kita, tapi wa dzalama, gentleman-nya kita, wa dzalama ketika kita yang menzolimi fastaghfar. Ayo dong, minta maaf. Kan begitu, harus berani minta maaf. Maka sakatan Nabi. Habis ngucapin 4 kriteria ini, Nabi diem. Ibu yang nanya tadi mana hilang? Oh, ngumpet sudah. Ibu Ana, nah, saya punya tetangga namanya Ibu Ente. Oh. Ya. Jadi sakatan Nabi, habis ngomong 4 kriteria ini, Nabi diem. Sahabat diem dong. Wa qalu ashabun Nabi, maka sahabat tanya lagi, wa ma haula ya Rasulullah. Lantas apa yang mereka dapatkan? Tapi nggak gampang ya ketika kita dapat cacian kemudian kita sabar. Tadi dikatakan sama Ustazah Imam Syafi'i sampai bilang apa? Ajawabu matakrahu asukut. Jawaban menjawab orang yang jahil, orang yang bodoh itu diam lebih baik walaupun nahan.
Nah, nahan itu dapat gak kita fadilah dari Allah? Maka waqalu ashabun nabi, maka ashab nabi berkata apa yang akan Allah berikan sama mereka? Waqala rasul, maka nabi mengatakan ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Ya, mereka yang diam tadi atau yang melakukan 4 sifat ini akan selalu mendapatkan keamanan, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, wa hum muhtadun, selalu dapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kiai, kalau kita perhatikan ini memang bukan perkara mudah untuk bisa mengendalikan kesabaran kita, apalagi dalam agama dijelaskan bahwa memang sabar itu nggak ada batasnya, harus sabar terus. Innallaha ma'as-sabirin, sebegitu mudahnya kita mengucapkan. Tetapi justru ketika kita muncul kemarahan di dalam diri kita, bahkan ilmu-ilmu yang dari barat mengatakan ketika marah harus ada pelepasan. Jadi ada teori anger management begitu, Kiai. Nah, ini artinya seperti apa? Kesabaran seperti apa bentuk yang dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah, Kiai? Kalau kita melihat Al-Qur'an ya, ada dalam Quran tuh ciri-ciri dari ibadur rahman. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna ilal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, jadi orang itu akan bergelar ibadur rahman ketika kita berada di jalur yang benar, tiba-tiba tadi dijelek-jelekin, difitnah, bahkan dijelek-jelekin lah gitu. Kumaha tah laut gitu. Hajar Habib. Orang ibadur rahman itu ketika dia dijelek-jelekin orang, jahil itu orang yang suka jelek-jelekin orang itu namanya orang jahil itu. Orang yang bodoh. Menfitnah orang itu kerjaannya orang yang bodoh. Apa yang harus kita ucapkan? Qalu salama. Kita mah tetap saja berkatanya baik-baik saja. Jadi kata orang Sunda mah lamun nu gelo tong dilawan gelo deui gitu. Maknana? Maknana ulah sarwana. Tahu ulah sarwana? Jangan sama-sama itu. Tapi yang orang barat tadi bilang ada pelampiasan itu. Iya, benar. Tapi itu kan menurut luar biasa. Betul. Tapi menurut Nabi juga ada. Oke. Iya, pelampiasan orang yang marah itu apa? Karena marah itu dari setan. Setan itu padamnya dari api. Karena setan itu kan api. Api padam dengan air. Jadi kalau orang marah enggak, Mas. Orang marah dikasih bolu, Artinya Nabi bilang fal yatawaddo, perlampiasannya berwudu. Nah, kita tidak pelampiasan apa gitu. Baik, sayang sekali waktu kita untuk tanya jawab masih sudah berakhir, tapi nanti ada satu segmen yang nanti kita akan dengarkan ibrohnya dari guru-guru kita. Di segmen 5 nanti, guru-guru kita nanti akan mengomentari satu VT yang sangat menarik sekali berkaitan dengan pesantren ODGJ dan anak berkebutuhan khusus. Bagaimanakah bentuknya? Sesaat lagi, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.